Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Agustin Melanie Putri dengan NIM F13124002. Kali ini nih, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan psikologi urban yang telah disampaikan oleh dosen kami, yaitu Ibu Kimi Katkar ya, spesies empathy. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan urban stress. Kenapa sih tinggal di kota itu bikin kita cepet capek? Nah, sebelumnya nih teman-teman, aku mau tanya dulu, pernah nggak sih kalian tuh ngerasa capek terus padahal aktivitasnya biasa aja? Atau bangun tidur rasanya masih ngantuk, terus berangkat kerja atau kuliah kena macet, pulang udah malam, besoknya masih ngulang lagi rutinitas yang sama? Pasti kan itu bikin overwhelm ya. Kalau misal kalian setuju nih, tenang aja teman-teman, kalian gak sendirian. Karena ternyata banyak banget orang di luar sana yang mayoritas tinggal di kota-kota besar itu ngerasain hal yang sama. Nah, bahkan kita tuh mikir kayak, mungkin emang hidup orang dewasa kayak gini ya, selalu mengulang rutinitas yang sama, hiruk pikuk yang sama gitu ya, kehektikan yang selalu berulang gitu. Nah, padahal nih belum tentu. Bisa jadi yang kita alami itu sebenarnya adalah urban stress ya. Alih-alih kita merasa ini tuh cuman kehidupan dewasa aja, ini tuh fase dewasa aja, emang kayak gini, selalu mengulang-ulang rutinitas yang sama, kayak macet di jalan pas mau berangkat kerja, berangkat sekolah ya. Abis itu pulangnya masih macet-macetan lagi, belum lembur ya. Terus sistem kerja di kota itu tuh, apalagi kalau di kota itu kan pasti serba cepat gitu ya. Nah, yang kalian perlu tahu nih, itu bisa jadi yang kita alami adalah urban stress teman-teman, atau stres yang muncul karena kehidupan di perkotaan. Nah, di video ini kita akan ngobrol santai nih teman-teman tentang apa sih urban stress, terus kenapa hal ini bisa terjadi ya kan, dampaknya buat kesehatan mental tuh apa, dan paling penting gimana nih cara kita ngehadapinya biar kita bisa tahu cara kayak mengatasi urban stress yang kita alami ini di kehidupan perkotaan yang serba cepat, yang sangat berbanding terbalik dengan kehidupan di pedesaan yang mungkin terkesan lebih slow living ya, lebih tidak secepat yang di kota gitu, lebih damai, lebih tentram, bahkan hiruk pikuknya itu lebih tenang ya teman-teman sekalian. Nah, sebelumnya aku mau jelasin nih, apa itu urban stress teman-teman. Pasti teman-teman tuh masih belum kebayang ya urban stress. Nah, coba bayangin rutinitas ini teman-teman. Alarm bunyi jam 5 pagi. Terus kalian harus buru-buru mandi ya. Lalu untuk yang muslim itu pasti sholat subuh, habis itu kalian harus sarapan. Itu pun pasti kalau mau sarapan harus masak dulu, kan harus cepet-cepet. Atau sarapan seadanya, misalnya adanya roti juga makannya cuman roti gitu ya. Habis itu dengan posisi yang cepat-cepat itu kalian terus berangkat kerja gitu. Nah, kebetulan di jalan ketemu macet, apalagi kalau naik tramsum ya, biasanya tuh macet ya, belum berhenti di beberapa halte pemberhentian gitu. Selain itu juga kayak misalkan nih teman-teman naik motor gitu kan, kalau apalagi di Semarang ya, itu macet banget ya kalau pagi, apalagi di area Semarang Timur itu langganan banget macetnya, parah ya. Terus udah sampai kantor nih, terus udah capek duluan karena commute-nya itu sangat menguras tenaga ya. Kemacetan yang sangat amat padat itu tuh udah menguras tenaga duluan di pagi hari ya kan. Belum lagi saat nanti bekerja itu tugasnya numpuk, target kerjanya juga numpuk, udah mepet deadline ya kan. Chat dari bos, chat dari rekan kerja nggak berhenti masuk, dan habis itu pas kalian pulang masih kena macet lagi di jalan. Itu kan bener-bener bikin burn out ya teman-teman. Nah,
sampai rumah tuh rasanya pasti cuman pengen rebahan aja, atau kalau Gen Z itu biasanya scrolling TikTok ya kan. Tapi besoknya harus ngulang semua dari awal dengan rutinitas yang sama, dengan pace yang sama, dan itu aja ya kan. Nah kalau rutinitas kayak gini kejadian nih sesekali, mungkin itu tuh masih oke ya, karena kan kita tidak mengulanginya berkali-kali. Tapi kalau ini setiap hari, nah itu yang bikin lama-lama bisa buat kita stres. Nah urban stres itu sebenarnya bukan karena satu masalah besar teman-teman, tapi karena banyak tekanan kecil yang terus datang setiap harinya, begitu. Seperti kayak macet ya kan, macet di jalan, mau berangkat mau pulang macet. Habis itu untuk kota-kota besar itu sangat umum terjadi polusi ya, karena banyak banget kendaraan ya yang berlalu lalang. Habis itu suara kendaraan yang berisik, apalagi di wilayah Semarang Timur itu kalau di lampu merah tuh sangat riuh ya teman-teman. Bunyi klakson itu kan juga bikin kita terganggu, bikin bising gitu ya kan, bikin nambah stres. Belum lagi setelah capek-capek kerja, biaya hidup di kota itu cenderung lebih mahal dibandingkan di desa. Lalu persaingan kerjanya juga makin ketat di era yang sekarang. Habis itu ada rasa takut tertinggal dengan teman, rekan kerja yang lain, atau dengan teman sepermainan yang mungkin karirnya dengan kita itu lebih tinggi mereka gitu. Habis itu kalau misal hal-hal yang tadi saya sebutin itu dikumpulin nih teman-teman, lama-lama energi kita bisa habis ya. Kenapa energi kita bisa habis? Karena ya itu tadi, kita terlalu banyak mengalami tekanan-tekanan kecil yang menumpuk, yang makin lama bisa makin besar dan menguras energi kita, sehingga kita tidak bisa benar-benar fokus kepada diri kita sendiri gitu. Dalam urban stress ini, yang bahaya adalah banyak orang tuh nggak sadar kalau mereka sebenarnya lagi stres, tapi mereka cuma bilang lagi capek aja gitu. Nah padahal capeknya udah berlangsung berbulan-bulan nih. Nah terus kenapa nih hal ini tuh bisa terjadi sih? Nah sekarang kita bakal lihat dari sisi psikologisnya dalam psikologi urban ya teman-teman. Dalam teori dari psikologi ya, dari Richard Lazarus dan Susan Folkman yang bilang kalau stres itu bukan cuma karena masalahnya, tapi karena cara kita melihat masalah itu gitu. Misalnya nih, ada 2 orang kerja di kantor yang sama ya kan, target kerjanya sama, jam kerjanya pun sama, tapi yang satu santai, sementara yang satu lagi tiap harinya tuh overthinking. Kok bisa sih hal ini kejadian ya kan? Nah hal ini bisa kejadian karena setiap orang itu punya cara pandang dan cara pikir yang beda-beda. Kalau seseorang ngerasa aku masih mampu kok ngadepin ini, terus biasanya stresnya tuh bisa lebih ringan. Tapi kalau dia ngerasa kayak aku tuh udah gak sanggup lagi gitu, nah tubuh dan pikirannya bakal menganggap bahwa situasi itu adalah sebuah ancaman gitu. Nah disitulah letak stres yang mulai muncul. Terus ada istilah yang namanya itu coping ya, kayak coping mechanism gitu ya, yaitu cara kita menghadapi stres. Nah coping tuh ada macam-macam. Ada coping yang sehat, misalnya kayak apa, kayak olahraga, habis itu cerita ke teman, curhat gitu ya, jalan-jalan sebentar, nonton film, istirahat yang cukup, nggak bergadang gitu. Lalu ada juga nih teman-teman coping yang kurang sehat, misalnya tuh kayak apa, yaitu begadang terus kalau baru sampai rumah setelah bekerja gitu, scrolling TikTok sampai malam gitu, terus habis itu main HP sampai subuh ya, itu termasuk coping yang tidak sehat. Terus marah ke orang lain atau malah dipendam semuanya sendiri karena merasa takut untuk membebani orang lain, atau merasa kayak wah dependen nih, aku nggak mau cerita-cerita kayak gitu kan, ada juga ya. Nah masalahnya adalah kehidupan di kota ini sering bikin kita lupa buat istirahat. Kita terlalu sibuk teman-teman, ngejar target sampai lupa ngecek kondisi diri sendiri. Nah dampaknya apa? Dampaknya adalah urban stress ini nggak cuma bikin kita capek,
Dampaknya bisa ke banyak hal. Pertama, kesehatan mental. Kita jadi gampang cemas, anxiety ya, moodnya naik turun, mudah marah, habis itu sulit buat fokus atau ngerasa kehilangan semangat. Lalu yang kedua ada kesehatan fisik nih. Kalau stres terus menerus, tubuh kita itu bisa ngeluarin hormon kortisol lebih banyak. Hormon kortisol itu adalah hormon stres, teman-teman, kalau yang belum tahu ya. Nah, kalau terlalu lama itu bisa bikin kita susah tidur atau insomnia, terus jadi gampang sakit, tekanan darah juga mudah naik, bahkan meningkatkan resiko penyakit jantung. Lalu ketiga itu hubungan dengan orang lain. Pernah nggak sih teman-teman kalau lagi capek banget terus ada orang nanya baik-baik gitu ya, tapi kita malah jawabnya ketus ya, padahal sebenarnya bukan karena kita benci, tapi lebih kepada kita cuman lagi kehabisan energi. Nah, kalau kondisi ini terus terjadi nih, hubungan sama keluarga, teman, rekan kerja itu bisa ikut terganggu. Lalu gimana sih cara ngatasinnya, teman-teman? Nah, cara ngatasinnya itu untungnya nih ya, di urban stress bukan berarti kita nggak bisa diatasi gitu ya. Ya, jadi urban stress itu bukan sesuatu yang tidak bisa diatasi, tetapi bisa ditanggulangi, bisa diatasi begitu. Nggak harus selalu resign atau pindah ke desa gitu, nggak, solusinya nggak harus itu teman-teman. Yang paling penting adalah mulai menjaga diri sendiri. Kayak gimana sih menjaga diri sendiri itu ya? Nah, misalnya kayak luangin waktu buat olahraga, minimal kayak cuman jalan kaki 20 menit setiap pagi ya. Atau kalau misal kalian nggak punya waktu di pagi hari, bisa juga jalan kaki waktu sore hari. Jadi misalkan kalian pulang kerja gitu ya, minimal jalan kaki 20 menit gitu. Atau misalkan ada waktunya malam ya, kan banyak juga ya sekarang tuh yang jogging malam-malam gitu ya, jalan kaki malam-malam itu nggak apa-apa banget. Atau yang kalian biasanya memang naik Transum, mau ke haltenya itu biasanya naik ojek gitu ya, mungkin kalian bisa manfaatin dengan jalan kaki aja, karena setidaknya hitung-hitung itu seperti olahraga ringan begitu teman-teman. Nah, tidur yang cukup itu juga perlu ya. Jadi pastikan kalian bercukup 7-8 jam, lalu kurangin main HP sebelum tidur. Dan kalau lagi penat, coba ngobrol sama orang yang dipercaya. Dan jangan ngerasa bersalah kalau sesekali istirahat. Karena istirahat itu bukan berarti males. Ya, istirahat adalah cara tubuh ngisi ulang energi, recharge gitu ya. Nah, kalau stresnya udah sampai bikin susah makan, susah tidur, kehilangan semangat hidup atau ganggu nih aktivitas sehari-hari, jangan ragu buat konsultasi ke psikolog ya teman-teman ya. Nah, sama seperti kita pergi ke dokter saat badan sakit, kesehatan mental itu juga berhak untuk butuh dan mendapatkan bantuan teman-teman. Nah, untuk kali ini ya, bisa diambil kesimpulan nih dalam pembahasan di hari ini teman-teman. Kalau tinggal di kota memang punya banyak keuntungan, kayak aksesnya juga lebih mudah, untuk nge-reach out networking yang kita inginkan itu juga lebih mudah gitu ya. Tapi kita juga harus sadar kalau kehidupan perkotaan itu punya tekanan yang gak sedikit ya teman-teman. Makanya jangan cuma sibuk mengejar target, tapi sekali coba berhenti sebentar, kasih jeda ke diri sendiri untuk bertanya ke diri sendiri, aku lagi capek biasa atau sebenarnya emang lagi stres gitu. Karena teman-teman, ngejaga kesehatan mental itu bukan berarti kita lemah, tapi itu justru tanda kalau kita peduli sama diri sendiri. Nah, kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk bagikan ke teman, keluarga, atau mungkin ke orang-orang yang berjuang sedang menghadapi padatnya kehidupan di kota gitu ya, yang sedang merasa stres, overwhelmed, burn out dengan kehidupan urban di perkotaan besar gitu. Nah, saya mengucapkan terima kasih untuk sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih sehat, bukan cuma secara fisik aja, tapi juga secara mental. Sampai jumpa di video berikutnya. Video kali ini untuk memenuhi tugas
UAS Psikologi Urban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.